Baik, Pak Awi lebih dahulu ya. Ya, Baik, Bu. silakan Pak Awi. Jam Bismillahirrahmanirrahim. 8.18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya jelaskan sedikit tentang materi tentang hukum bacaan mim mati atau sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi hukum bacaan mim mati atau sukun itu ada tiga. Pertama yaitu adalah ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Yang pertama, hukum pertama itu ikhfa syafawi adalah ketika mim mati atau sukun itu bertemu dengan huruf ba. Ya, ketika bertemu dengan huruf ba. Kemudian disebut dengan idgham mimi atau idgham mithlain itu ketika mim mati bertemu dengan mim juga. Jadi satu jenis maka disebut dengan idgham mithli ya, atau idgham mutamathilain, yang sejenis mim ketemu dengan mim. Dan hukum yang ketiga, mim mati atau sukun itu disebut dengan idhar syafawi ketika bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, dha, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wa, ha, ya. Nah, itu disebut dengan idhar syafawi ya. Disebut ikhfa syafawi itu yang dimaksud dengan ikhfa syafawi itu adalah bacaan disamarkan. Ikhfa itu artinya samar, syafawi itu artinya bibir. Jadi mengeluarkannya itu adalah dengan cara menyamarkan di bibir. Itu yang disebut dengan ikhfa syafawi. Contohnya adalah rabbahum bihim. Nah, itu adalah ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi disamarkan di bibir. Inna rabbahum bihim. Yang kedua adalah idgham mimi. Itu adalah ketika mim mati bertemu dengan mim. Ya. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, nampak, jelas. Syafawi itu adalah bibir. Syafawi itu berasal dari bahasa syafatun yang berarti bibir. Jadi mengeluarkan huruf dengan cara menjelaskan jelas di bibir itu. Contohnya lam yakuni, lam yakuni. Dia yang selain bertemu dengan mim dan ba itu disebut dengan bacaan idhar syafawi. Itu adalah hukum bacaan, tiga hukum bacaan dari hukum bacaan mim mati atau sukun. Dan banyak lagi contoh-contohnya seperti tarmihim bihijarah. Nah, itu mim mati ketemu dengan ba. Kemudian yang di surat Al-Adiyat, ada yang di surat At-Tin, falahum in illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Ada mim ketemu dengan alif itu idhar syafawi, kemudian mim mati ketemu dengan nun juga disebut dengan idhar syafawi. Mungkin seperti itu, Bu, sedikit penjelasan materi tentang hukum bacaan mim mati atau sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi ada tiga komponen disebut. Jadi bacaan itu ada idhar syafawi, ada ifa syafawi, dan ada idgham mimi atau idgham mutamathilain dari hukum bacaan mim mati atau sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik, sudah ya Pak Awi? Ya, Bu. Ya, silakan Pak Dokter. Bu Dekan,
Baik, Pak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama saya mau dengar dulu ini Pak Awi. Ini hukum bacaan mim ya, bacaan mim mati ya. Iya, Pak. Bacaan mim mati ini tadi ada beberapa ya. Apa saja tadi Pak Awi tadi? Ikhfa syafawi, Ada ada ikhfa idgham syafawi, mimi, ada idgham mimi, mimi ya. Terus dan idhar syafawi. izhar syafawi. Iya, Pak. Itu dengan 2 JP ya. Iya, Pak. 2 jam pertemuan, 2 kali 35 menit. Iya. Di fase apa ini fase D C, kalau apa ya kurikulum merdeka ya. C kita, Pak, di kelas 5. Oh, fase C. Iya, Oh, C itu ya. C, Pak. C ya, fase C. Ya. Iya. Eh, saya mau coba ini bandingkan dengan apa yang lain ya yang kemarin juga presentasi. Ada malah yang membuat sebenarnya boleh-boleh saja. Izhar syafawi itu hanya apa untuk 2 JP itu dia hanya bisa membelajarkan siswa itu dengan isyar syafawi gitu. Sementara Pak Awi ini seluruh hukum mim bacaan apa hukum bacaan mim Sukun. mim sukun ya mim mati atau Iya, mim sukun ya sampai ada 3 tadi isyar syafawi, idgham mimi dan ikhfa Pak. Ikhfa syafawi. syafawi, ya. Ya, ya. Ada yang buat itu hanya izhar syafawi saja untuk 2 JP. Dalam dalam 2 JP 2 kali 35 menit. Tapi Pak Awi ini malah sampai 3 materi ini ya kan? Tiga hukum bacaan lah untuk min mati ini. Gimana kira-kira itu Pak Awi? Bisa Dengan nggak cara, ya, Pak. Karena yang lain tanya tampaknya tak berani itu tak seberani Pak Awi ini untuk 2 JP. Ya. Ya, Karena kan kita langsung ini, Pak, tes baca juga kan ketika mengajar dengan apa, baca surat itu melafalkan surat ya, surah At-Tin dan surah Al-Adiyah dan semuanya kan di situ bisa dibahas gitu yang mana ya, hukum bacaan mimati ketika bertemu dengan ba, nah, dan di mana hukum mimati ketika bertemu dengan mim, dan juga bagaimana ketika mimati bertemu dengan huruf yang lain selain ba dan mim. Berarti ya. ya, ya bisa saja gitu loh Pak di situ dijelaskan. Karena kan Bisa itu langsung ke surah, iya disesuaikan gitu. dari beban belajarnya bisa itu. Ya Pak, Beban belajarnya itu bisa itu. insya Allah bisa Pak kalau cuma Beban seperti itu. belajarnya apa nggak terlalu besar. Kalau dibanding yang lain itu kan seperti itu kemarin. Misalnya, saya lupa namanya untuk Izhar Syafawi itu dia dialokasikan waktu 2 JP gitu. Sampai Ya, kalau saya bilang ke dia kemarin, wah ini kan nggak terlalu sulit ini Izhar Syafawi kok iya. sampai dialokasikan waktu 2 JP gitu. Tadi, Tapi kalau Pak Awi ini kan sebaliknya pula. iya. Tadi fase 5 kan sudah, ini muridnya pun Ya. sudah besar apa, udah lumayan ngerti juga gitu, Pak, paham juga. Udah berapa tahun nih ngajar Pak Awi? 2005 Pak, berarti 2005 sudah lama juga ya. ya 17 tahun. Ya, kalau pengalaman mengajarnya bagaimana? Dengan apa beban
beban belajar seperti ini? Ya, bisa Pak sebetulnya Pak. Kalau cuma menjelaskan tentang apa idgham mimi itu Idris Sapawi dan apa Ifak Sapawi itu gitu ya. 2 jam seperti ini bisa. Ya. Iya. Kalau di Al-Adiyat nih, apa terwakili semua ini? Ada Isyara Syapawi, ini kan hanya membaca surah. Oh, Al-Adiyat Al-Adiyat. dan At-Tin, ya. Latin Pak, iya, iya. Ya, Kalau misalnya cuma di Al-Adiyat tuh, eh, pertanyaan saya, apa terwakili semua ini, yang tiga-tiga ini? Hukum mim sukun nih. iya Pak, ada Pak. Ada inna rabbahum bihim itu yang Ifak Sapawi, Ya, kemudian inna yang rabbahum bihim. Ya, 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 bihim, benar. bihim yau, nah itu yang Idris Sapawi Pak. Ya, ya. Kalau itu ikhfa syafawi, ya kan? Inna Iya, rabbahum bihim. Kalau iya. izhar syafawinya, Rabbihim yau, mimati kemudian dengan ya. Rabbihim apa itu lanjutnya? Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Rabbihim yau. Oh, iya, iya, iya. Bertemu Kalau dengan ya. apa? Idgham miminya di mana? Itu mimi itu di ini Pak. Bentar. Tin. Ada. Hmm, Nggak ada apa Pak? kelihatannya ya. Rasa-rasanya memang nggak ada ya. Iya Pak, yang ada itu di ini sebenarnya kemarin itu di surah Ya, ya, Al-Bayyinah Pak. ya. Jadi di situ di situ janggalnya Al-Bayyinah. ya. Iya Pak. Di situ janggalnya pilihan surahnya ini. Nah, ternyata pada Al-Adiyat dan At-Tin, Dogom Mimi itu nggak ada ya. Iya. Nggak ada. Yang Nggak ada ada di ya Pak Awi ya. Al-Bayyinah. Iya, iya, iya. Kalau gitu nanti bagus diganti aja. Memang di modul apa ya yang nyotok modul itu kan ada 3 ya Pak. Al-Adiyat, Al-Bayyinah dengan Atin. Tapi Ah, kemarin saya ambilnya cuma Atin dengan Al-Adiyat gitu aja. iya, iya, iya. Tapi ini kan menjadi tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak tidak connect dengan materi ajarnya kan? Iya. Ya, akhirnya nanti harus nyebrang ke surah lain itu. Lanjutnya Pak Awi, saya mau nanya, Iya Pak. ini kan ini kan sekaligus apa namanya itu, eh, kalau fokusnya kemana ini? Ke hafalan juga, bukan? Melafatkan Pak. Membaca. Melafazkan ya, Iya. melafazkan ya. Melafatkan. Kalau ke hafalan tidak ya, Oh tidak Pak. Ke ya melafatkan. melafazkan. Oke, pada kegiatan intinya, model pembelajaran apa yang dipakai oleh Pak Awi ini di sini nih? Model model banyak maksudnya yang Atau apa? apa metode pembelajarannya yang akan digunakan? Oh PBL Pak. BBL. Apa itu Iya. BBL? Project based learning. Project Basic Based learning. Learning. Ya. Bagaimana itu Pak Awi? Yang menggunakan proyek Pak. Menggunakan proyek. Ya, Yang di sini cobalah dijelaskan lebih detail gimana?
Menggunakan ini nanti, menggunakan kosakata huruf-huruf hijaiyah yang dibagikan ke siswa, kemudian dicari bagaimana dicari kosakatanya, bagaimana mim itu ifat sabah itu gimana, mim bertemu dengan apa gitu nanti gitu. Kalau Abidul Sabab itu mim bertemu dengan apa nanti dipilih-pilih gitu sama siswa, dicocok-cocokkan gitu. Kalau konsep project based learning itu kayak mana itu rupanya itu Pak Awi? Yang berbasis proyek, Pak. Iya, kayak mana itu konsepnya? Coba jelaskan. Nah itu yang sudah agak lupa ini, Pak. Iya ya. Aduh. Iya, Padahal sudah. kemarin asik bincangkan itu saja sebenarnya kan? Iya, ya. Iya, yang apa itu tahap apa kemarin tuh ya dalam selama PPG ini kan sudah diperbincangkan itu ya, sudah lupa ya. Ya, Oke. di awal bahkan itu. Iya, iya, iya. Saya kira itu saja Pak, Bu Dekan. Terima kasih. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Eh, baik, Assalamualaikum Pak Awi. Waalaikumsalam. Ya, kalau namanya PBL itu Pak, PBL itu problem based learning. Tapi Iya, kalau PJBL itu baru iya, iya. project based learning. Ya, ya. Jadi yang Bapak Balik. gunakan, yang mana ini? Dua-dua nggak pas gitu. Singkatannya PBL, tapi Iya, kepanjangannya project. project based learning Iya, iya. gitu. Kalau project Oke. Pak, PJBL. Nah, kalau PJBL siswanya dituntut untuk merancang gitu Pak. Nah, Pak. Merancang proyek. Nah, biasanya dia sudah dalam bentuk ya apakah secara tertulis proyeknya esai gitu ya Pak, tulisan atau rancang bangun gitu ya Pak. Nah, kalau di Bapak di hukum Problem. Mimati sepertinya bukan ini ya Pak ya, Problem ya bukan bagusnya ya. Iya, iya. PJBL gitu. Tapi kalau problem based learning juga Bapak nggak ngasih nggak siswanya tidak diberikan tuntutan ada masalah kemudian dipecahkan gitu atau bisa masalahnya dianalogikan gitu. Ada beberapa ayat Al-Qur'an, nah dipencar-pencar misalnya kan, kemudian disuruh cari, selesaikan gitu kan. Tapi kan tadi eh, tuntutan kompetensinya adalah melafazkan kan gitu ya Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Nah, bukan menganalisis hukum gitu. Nah, sehingga model pembelajaran yang Bapak apa namanya ya, yang Bapak rumuskan untuk pencapaian kompetensinya sepertinya masih tidak tepat gitu. Maaf ya Pak, ada tamu Iya, Bu. bentar. Eh, baik, itu Pak Awi. Jadi kalau melafazkan tuntutan kompetensi yang ingin dicapai, maka biasanya yang digunakan drill misalnya gitu kan Pak. Atau misalnya tadi kita pakai yang lebih kooperatif, eh,
inquiry, discovery, tapi di dalam inquiry-nya dikembangkan, ada meminta, melafazkan huruf yang dia temukan, kan gitu ya Pak, atau hukum pada kalimat kata yang dia temukan gitu. Nah, ini Pak Awi, tapi ini kan sebenarnya hukum mim mati sangat banyak mungkin ya Pak di dalam Al-Quran gitu. Sumber-sumber belajar yang Bapak gunakan itu selain video apa saja Pak? Ya, juz amma itu Bu. Juz amma. Ya Pak, yang berbasis Al-Quran Bu. IT. Ya Oh, Pak. yang berbasis IT. Ya. Ya, yang berbasis IT. Laptop dengan ini apa? Dengan Infocus. Sumber belajar Pak, kalau bukan fasilitasnya, sumber belajarnya, apalagi selain video gitu Pak. Yang bisa untuk melafazkan gitu Pak. Dan melafazkan. Ya audio juga bisa sebenarnya audio. Iya, audio, tape misalnya ya Pak ya, bersama ya MP3 tape. gitu kan. Iya, MP3. Nah, itu yang harusnya karena dia kan melafaz ya Pak ya, berarti kan yang dilatih adalah telinga dan lisan kan gitu. Nah, Bapak harus memanfaatkan itu. Jadi audio-audio suara-suara tertentu MP3-nya bisa Bapak MP3-nya bisa Bapak ambil kemudian digunakan gitu. Nah, itu dibuat dalam bentuk link-link gitu kan Pak. Sehingga siswanya bisa mengaksesnya lebih mudah. Oke, pertanyaan saya Pak berikutnya. Bapak tadi sebutkan surat Al-Adiyat dengan Al-Adiyat. ya. Tolong bantu saya Pak menuliskan 2 ayat saja Pak pada surat Al-Adiyat. Jelas ya Pak, nanti dibacakan dengan makhraj dan tajwidnya dikeluarkan. Pakai ini bisa Bu ya? Iya, nanti Bapak ininya tampilannya jangan blur ya Pak ya. Supaya dia terlihat jelas gitu. Pakai ini papan tulis nih. Bagus Pak. Jangan ngelihat ya Pak. Ya Bu, ya Bu. Aku nggak iya. Oke, agak geser ke depan Bapak sedikit Pak ya. Silakan Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Silakan Pak, hukum tajwid apa yang ada di sana? Wa hussila ma itu matobi'i ya. Sudur, durnya itu adalah mat adil sukun, inna itu idgham gunnah, rabbahum bihim mim ketemu dengan ba itu ifa syafawi, bihim yau itu adalah idhar syafawi. Itu aja Bu. La khabir, khabir itu mat mat apa itu ya, mat adil sukun. Itu aja. Yauma idzil khabir, apa itu Pak? Tanwin jumpa lam. Oh, iklab Bu. Kok iklab? Ya, itu kan bila guna. Ya, bila guna. Gimana ini Pak gurunya?
Karena Idekom fokus ke Bilaguna. meskipun terus soalnya. Oke, Pak Awi. Selanjutnya pertanyaan saya terakhir nih, Pak. Terkait dengan modul modul PPRA. Ya, Bu. Untuk dimensi kritis nih, Pak. Pada kelas fase D tadi ya, fase C ya? Oke. Fase C itu kan sudah di akhir MI ya, Pak ya. Fase Ya. C. Untuk daya berpikir kritisnya sebagai salah satu profil pelajar Pancasila, Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan dalam proses pembelajaran? Pikir kritisnya, Bu, ya. Iya, di modul Bapak, modul P5-nya apa? P52 ya. Kegiatan lain ya? Abu? Di modul Bapak yang dipilih apa profilnya? Ini kegiatan hadrah di madrasah itu, Bu. Oh iya ya. Ya, Ya. kalau untuk berpikir kritis untuk pembelajaran intrakurikuler, Pak, apa yang bisa Bapak buatkan untuk siswanya sehingga mereka bisa berpikir kritis? Ada, Bu, ya. Kurang. Nggak nyampe gitu, Pak. Nanti siswanya nggak pernah berpikir kritis loh, kelas 5, kelas 6. Kan mereka sudah mau masuk ke fase E, fase D. Oke, Iya. di kegiatan Bapak, di modul P5-nya, eh, apa dimensi apa yang Bapak ambil di situ? Dimensi ini, Bu, apa? Ya, beriman, bertakwa itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hmm, Dimensi 5. Kemudian yang dimensi PPRA-nya, PPRA-nya adalah berkeadaban atau ta'adub, kemudian dinamis dan inovatif, atau yang disebut dengan tatawur wal ibtikar. oke, dinamis dan inovatif itu, Pak. Kegiatan apa yang bisa membangun itu? Project apa? Ya, hadra itu kan harus memang betul-betul Hmm? inovatif, harus apa? Harus selalu berinovasi, karena sekarang kan kegiatan-kegiatan itu sudah banyak dengan apa di sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Kalau di Kalimantan seperti itu kira-kira ya, Pak ya. Keseniannya Iya, hadroh ya. hadra, kemudian ya Mm-mm. ada juga lah apa kayak pencak silat ada juga. Oh, ya. Tapi Silakan saya Bapak. ngambil yang di hadra karena saya juga sebagai uh, Guru pembimbingnya ya, Pak. juga, ya bimbing juga Oke. gitu. Ya, silakan dilanjutkan nanti ya, Pak ya. Satu Ya, Bu. lagi, Pak, terkait dengan PTK. Judul Bapak apa, Pak? Menerapkan metode drill itu, Bu. Mm-mm. Menerapkan metode drill. Mm-mm. Lupa saya. Penerapan metode drill dalam Nah, metode drill. peningkatan Kemampuan siswa kelas 5 Miss Miftahul Huda Desa Sungai Melaya gitu. kemampuan apa, Pak? Menghafal atau melafazkan? Melafatkan. Kemampuan membaca berarti ya, Pak ya. Ya, Oke, membaca. bagaimana Bapak mengukur atau mengumpulkan data tentang apa? eh, Kemampuan membaca. Instrumennya apa, Pak? Bagaimana Bapak kalau siswa Bapak mau diukur kemampuan membacanya? Apa yang Bapak gunakan? Instrumen apa yang Bapak gunakan? Bisa dengan tes lisan juga, Bu. Tes lisan. Tes lisan. Lisan. Tes lisan. Tes lisannya coba beri contoh soal lisannya, Pak. Ya, dengan cara saya membaca terlebih dahulu, Heeh. kemudian diikuti oleh siswa gitu. Itu sih nggak ujian sih, Pak, namanya. Kalau dikasih Ya, contoh lagi. ya setelah itu kan ditanyakan lagi, Bu, gitu. Ya, gimana bentuk soalnya, Pak? Asesmennya.
buatkan dulu instruksinya apa. Tirukanlah gitu ya Pak. Tirukanlah bacaan Bapak gitu. Ya bisa seperti itu. Oh, Ini ya itu apa? kan nanti Eh, enggak tes lisan nanti Pak namanya. bacalah ayat Ah, berikut bacalah, ini. Ayat bacalah berikut ini. Ayat. ayat Nah, berikut ini. ya, Sudah, nggak ada rambu-rambunya apa, sesuai dengan gitu. ya. Makhraj Bacalah atau hukum hukum tajwid. tajwid. Nah, Ya nah, seperti itu. Hmm. iya Pak. Dan itu Pak, cara kita mengukur itu, instruksi itu Pak, menuntun siswanya untuk bisa melakukan yang sesuai dengan kompetensi yang Bapak harapkan gitu. Jadi kalau Bapak nggak lengkap memberikan instruksinya, maka bisa saja mereka nggak memahaminya secara menyeluruh gitu Pak. Nah, jadi PTK itu juga apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, nanti Bapak kumpullah datanya di dalam PTK supaya terlihat nanti ada nggak peningkatan kemampuan membaca mereka, terutama pada surat-surat yang sudah Bapak tentukan. Itu ya Pak Awi. Ya, Bu. Oke. Nah, Bapak saya harap bisa membaca kembali ya Pak modul-modul, bahan-bahan, tugas-tugasnya dilengkapi gitu. Nah, Ya, kalau Bu. Siap. soal bacaan Bapak bagus, sudah bagus gitu. Tapi untuk penguasaan secara konseptual kurikulum merdekanya, TTK-nya, Bapak masih mungkin masih pada kategori cukup gitu ya Pak ya. Nah, Itu pemahamannya kan. gitu Pak. Nah, Ya, kan yang sebelum kelemahan saya itu, Bu. Kelemahan saya Nah, itu. sebelum kita menyelesaikan tugas-tugas itu dibutuhkan pemahaman gitu, Pak, supaya Bapak nanti bisa mendiseminasikannya ke teman-teman karena Bapak sudah ikut PPG gitu. Jangan nanti sempat mengatakan, "Oh, saya nggak tahu kalau yang lalu tugas-tugasnya hanya ya ATM gitu ya kan." Nah, gitu ya Pak Awi ya. Tolong Ya, Bu. Ya, Bu. Terima dikuasai kasih. konsep-konsepnya. Baik, terima kasih Pak Awi sudah sampai pada tahap ujian komprehensif. Tetap sehat, tetap bahagia, dan Amin, 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 amin. ya bisa lulus nantinya ya Pak ya di kegiatan Amin, Bu. ini. Amin, Bu. Kita sudahi Pak. Boleh Bapak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yul, Pak Yunaldi. Selanjutnya. Oke, Kak.